Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di channel Nur Nafi ya, akan membahas terkait mengolah data sebelum dilakukan klasifikasi backpropagation di Python ya, dengan bahasa Python ya. Maksudnya mengolah data bagaimana? Saya data mengambil dari mengambil dari Kaggle, mengambil dari dataset Kaggle. Linknya saya nggak menyertakan, tapi terkait tiket ya, terkait tiket datanya. Ini bisa dilihat datanya seperti ini awalnya. Nah, terlihat ya, ada passenger ID, jadi tiket pesawat ini ada ID penumpang, terus survivor, terus kelasnya, nama, kemudian jenis kelamin, usia, dan seterusnya sampai kolom embarked. Nah, yang mau saya klasifikasikan, saya kasih keterangan di sini ya, data tiket pesawat seperti itu. Nanti untuk linknya saya nggak akan menyertakan karena saya lupa juga. Ini datanya kan dalam bentuk CSV. Waktu saya download itu dalam bentuk zip ya CSV, tapi nanti waktu di download jadi zip. Nah, setelah itu nanti cari yang kolomnya kayak gini ya, nanti bisa dilihat ya kolom-kolomnya. Cari, ada kok banyak sekali dataset dari Kaggle. Nah, ini kolomnya. Nah, terus dari sini karena neural network itu akan memproses data angka, data input harus dalam bentuk angka. Nah, akhirnya saya hanya memilih kolom-kolom, yaitu saya tuliskan di sini sambil saya lihat, yaitu kolom survivor, kolom kelas, P-class yaitu kolom jenis kelamin, kolom usia, kolom apa ini, SIP, SP itu nggak tahu saya kepanjangannya apa, yang penting saya ngambil dari itu, PAC, PAC. Terus ini tiket saya gunakan, kenapa? Karena di sini dalam bermacam-macam model. Nah, kayak gini, akhirnya saya belum mengerti gimana caranya mengolahnya, akhirnya saya tidak menggunakan ini. Terus file, saya gunakan kolom berikutnya adalah file ya. Terus kabin juga nggak saya gunakan, kenapa? Karena banyak modelnya. Nah, kayak gini ada yang kosong. Nah, akhirnya kabin tidak saya gunakan. Terus yang saya gunakan berikutnya adalah embarked. Nah, yang sebagai variabel input ya, variabel input yaitu mulai ini ya, saya copy langsung aja. Terus yang sebagai variabel output adalah embarked ya, embarked. Terus saya ulang lagi, sebelumnya bisa dicek di channel saya Nur Nafi ya, bahwa algoritma backpropagation itu merupakan salah satu dari algoritma neural network. Cara kerjanya akan melakukan training atau pembelajaran dari data input, terus hasilnya berupa bobot. Dari bobot itulah yang dipakai untuk baik itu prediksi ataupun klasifikasi ya, sistem kerjanya ya. Jadi saya tulis di sini ada 7 variabel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel dan semuanya tidak angka ternyata. Nah, contoh yang tidak angka ini ya, jenis kelamin ya. Akhirnya saya harus mengolah dulu. Variabel input harus angka. Nah, akhirnya jenis kelamin harus saya olah dulu, diolah menjadi angka, di mana di situ jenis kelamin ada
male, female. Nah, akhirnya di Python itu sudah ada fungsinya. Langsung kita coba caranya menggunakan, langsung saya coba. Ini ya. Di sini langkah pertama saya mengimport dulu pandas sama numpy. Pandas, maaf, kemarin habis bahas MATLAB akhirnya keterangannya pakai gini. Nah, ini yang benar untuk keterangan di Python menggunakan tanda pagar. Ya, ini digunakan untuk import pandas. Nah, pandas digunakan untuk apa? Membaca data, baik itu data file Excel, PHP, CSV, TXT, PDF, dan sebagainya. Sedangkan yang ini digunakan untuk impor numpy, di mana numpy itu digunakan untuk mengolah data yang berkaitan statistik ataupun matematika. Langsung kita coba run sel pertama. Nah, kalau sudah ada angka 1 berarti sudah terjalankan. Nah, data saya tadi ini ya, data awalnya patient grade, survivor, P-class, terus sek. Nah, ini akhirnya yang saya ambil hanya kolom ini ya. Yang saya ambil, yang saya blok, dan yang saya blok, dan yang saya blok ini. Jadi ada 8 kolom. Akhirnya kolom ini saya copy, saya pindah ke CSV, akhirnya tinggal ini. Survivor, P-class, P-sec, SIP, SP, parse, file, embarked. Nah, dari kolom-kolom ini terus saya simpan filenya dalam bentuk CSV. Ini ya, saya simpan. Nah, kayak ini sudah saya simpan filenya. Terus saya baca di sini, nih nama filenya adalah data pesawat. Terus ini digunakan untuk menampilkan. Jadi ini membaca data pesawat yang dalam bentuk CSV, dan ini menampilkan data. Oke, saya running. Nah, ini datanya ya, sudah kelihatan. Nah, akhirnya dari data ini saya jadikan kolom untuk mengetahui nama kolomnya ini survivor, P-class, sec, SIP, SP, parse, file, embarked. Nah, data ini saya tentukan yang X adalah yang kolom 0 sampai 7. Ya, ini kan dihitung indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, 7 itu hanya pembatas, jadi nanti 7 nggak ikut, jadi sampai 6 saja. Diambil value-nya itu variabel input. Terus yang ini adalah variabel outputnya Y, yaitu embarked. Nah, ini. Terus ini adalah fungsi untuk mengubah ini ya. Jadi kolom 2, nah ini melakukan proses konversi jenis kelamin dari male, female ke angka. Ya, ke angka. Terus ini adalah istilahnya objeknya. Jadi ini kan kita manggil ini ya, ini digunakan untuk manggil scikit-learn untuk proses encoder, istilahnya label encoder. Nah, kalau yang ini ya, baris yang ini yang saya blok itu digunakan untuk membuat tabel data pesawat tadi. Ini mengambil data kolom variabel input mulai dari tadi survive sampai
survivor sampai fire. Apa ini fire ya. Terus yang Y, maaf keliru. Yang Y digunakan untuk mengambil kolom output, yaitu embark. Oke, udah ya. Nah, terus ini ditampilkan. Kita running. Nah, tampil. Ini yang awalnya male, female. Nah, ini ya datanya. Awalnya male, female. Akhirnya berubah jadi cukup 1, 0. Nah, 1 artinya ini. Terus 0 artinya ini. Nah, terus yang kolom output, kita perhatikan ya, kolom output. Nah, kolom output di sini ada S, C, Q. Berarti kan dia kategori. Mau nggak mau berarti harus ditransfer lagi. Ya ini. L adalah apa? Objek untuk melakukan perubahan, yaitu label encodernya. Saya namai L label encoder. Terus fit transform untuk mengubah Y tadi. Nah, ya yang Y kan tadi awalnya kayak gini ya. Ini S, C, Q. Nah, akhirnya nanti berubah. Kita running. Nah, akhirnya berubah seperti ini. Terus berikutnya ini kolom untuk melakukan apa ya istilahnya. Nah, ini saya kasih keterangan. Membagi data training dan testing. Ini data trainingnya ya, ini X-train, terus X-test, Y-train, Y-test. Jadi datanya kan tadi X variabel input, Y adalah data outputnya, dibagi menjadi 1. Jadi data testnya adalah 1%, 10% ya, 10%. Ini ya sudah jelas ya. Ini tadi ngerubah. Ini saya kasih keterangan di sini. Mengkonversi kolom output salah penulisan output, yaitu yang awalnya S, C, Q menjadi 0, 1, 2 seperti ini. Nah, 0 itu berarti apa dan seterusnya ya. Terus berikutnya ini saya running ya. Nah, sudah selesai. Setelah dilakukan proses pembagian data training dan data testing, di mana data trainingnya adalah 80% dan data testingnya 20%. Berikutnya adalah saya mau ngecek apakah ada data yang string. Nah, di sini datanya sudah tidak ada yang string, semuanya sudah dalam bentuk angka ya. Ada yang integer. Nah, ini kan ada objek. Ini set apa jenis kelamin sudah saya rubah. Nah, terus ini juga objek embarked kan juga sudah saya rubah. Tadi proses rubahnya bisa lihat yang sebelumnya. Terus berikutnya ini melakukan transform, ditransform ke bentuk angka yang dengan menggunakan rumus standar deviasi. Jadi bisa dicek ya, standar scalar itu mengubah angkanya agar sama semua berdasarkan nilai standar deviasinya. Jadi baik data training ataupun data testing. Jadi ini untuk melakukan proses transformasi menjadi normalisasi dengan rumus standar deviasi. Jadi datanya dibagi standar deviasinya. Nah, kalau mau lihat hasilnya bisa di print X-train ataupun print X-test. Ya, saya running. Nah, ini hasilnya sudah ada yang -1, tapi yang jelas hampir sama. Intinya di normalisasi itu dibuat tentang yang sama ya, baik data trainer atau data test yang data inputnya. Nah, selanjutnya
Nah, inilah yang proses digunakan untuk backpropagation. Nah, ini untuk backpropagation, yang ini untuk membuat arsitektur. Nah, yang di sini inputnya, node input di sini ada 7 ya. Saya lihatkan ada 7. Nah, ini yaitu variabel survive, variabel p class, variabel save, variabel i, variabel shift, variabel parse, variabel fire. Jadi x-nya, x input atau variabel inputnya ada 7. Ini berdasarkan variabel input. Nah, yang ini hidden layernya. Misalkan hidden layernya mau ditambah, misalkan 14, misalkan 28. Nah, silahkan bisa ditambahkan 28. Kemudian membuat layer output, yaitu membuat outputnya ada 3 kelas ya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, kelasnya ada S, ada C, ada key. Ya, key. Berarti kelasnya nanti dibuat ini outputnya ada 3 node ya, ada 3 node. Nah, karena lebih dari 1 kelasnya kan lebih dari 1, yaitu ada S, C, key, maka saya menggunakan software. Nanti kalau kelasnya hanya 2, misalkan hanya 0 dan 1 atau S dan key aja, berarti di sini sigmoid. Nah, terus ini membuat suatu kayak menentukan nilai akurasi dan nilai error. Nilai errornya saya menggunakan binary cross entropy. Misalkan tidak menggunakan binary, misalkan kategorikal misalkan kategorikal benar enggak ya, sambil saya cek penulisannya kategorikal. Sebentar, oh ini binary, saya cek di ini, saya coba cek di benar enggak ya, kategorikal cross entropy ya, benar ya penulisannya, kategorikal cross entropy ya, benar. Saya takutnya salah. Ini kategorikal cross entropy misalkan. Nanti terus proses trainingnya sebanyak 800. Tadi sudah sempat saya coba, nggak lama banget, enggak lama, mungkin sekitar hanya 1 menit atau 2 menit. Ini 800 kali. Nah, tadi kalau saya coba dengan yang binary cross entropy, nilai akurasinya ini ya 0,2, nggak sampai, nilai akurasinya sangat-sangat rendah, 0,2 berapa. Nah, kalau misalkan ini pakai kategorikal gimana? Saya belum nyoba, kita running aja. Kita running. Nah, ini proses training. Nah, wah, tambah jelek kayaknya. Nah, ini nilai akurasinya sangat-sangat jelek. Masih belum selesai, ini proses training terus. 1 kali epo itu terdapat 711 data ya, 711 data. Nah, ini nilai akurasi yang kelihatan. Berarti lebih baik pakai binary atau coba lainnya ada lagi sparse kategorikal. Seingat saya itu ada juga. Nah, ini sparse kategorikal cross entropy, sparse ya penulisannya sparse. Kita coba dengan mendapatkan sparse. Benar enggak tulisannya tadi? Sparse. Nah, ini ya. Ini bisa dirubah-rubah memang untuk mendapatkan nilai akurasi yang bagus. Kan kelihatan dari sini. Nih, ACC itu nilai akurasinya. Ya. Ini untuk mengevaluasi. Jadi misalkan ini tidak ditampilkan ya, monggo, nggak dilihatkan, hanya proses trainingnya aja. Coba kita training lagi. Nah, ini lumayan kelihatan bagus. Nah, ini akurasinya 0,7 berapa ini. Nah, terus nah ini kelihatan bagus ya nilai akurasinya. Jadi 1 kali ini terdapat 800 epoch. Terus 1 epochnya ada 711 iterasi. Nah, ini mulai kelihatan bagus nilai akurasinya. Nah, nilai akurasi terakhir 0,7876. Ini proses training lah. Yang berikutnya ini adalah proses testing. Nah, ini akan menampilkan hasil tesnya. Tapi hasil tesnya adalah nilai probabilitas, nilai 0 sekian 0, berapa. Nah, untuk mengetahui dia masuk kelas apa, itu diambil tertingginya. Ini caranya NP ARG max ya. Kita running, kita coba data tesnya. Nah, ini kelihatan ya. Yang di sini ini adalah hasil probabilitas dari masing-masing kelasnya. Terus nanti diambil yang tertinggi. Nah, akhirnya kelihatan yang ada angka 2, 0, 1.
Yang ini yang saya blok ini. Nah, ini adalah hasil kelasnya. Nah, kalau yang ini mau menghitung akurasinya ya, tadi kelihatan ya, akurasi tesnya. Ini saya tulis ke sini ya, model. Nah, mengevaluasi hasil tesnya, kita tes. Model evaluasi X test, Y test, ini hasil akurasinya. Nah, ini hasil akurasinya adalah 0,769 ya, 0,769. Atau ini hasil data tes yang barusan 0,712. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas boleh dikomentar, boleh bertanya. Jika saya ada yang salah, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.